Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita kembali mengkaji kitab Al-Jam'u Bainar Ra'yil Hakimain karya Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas logika. Kelanjutan yang kemarin sebenarnya sih. Kemarin kan kita nyebut soal kismah ya, klasifikasi. Nah, kita akan ada kelanjutannya. Nanti kemudian ada sedikit pembahasan soal ijma. Di permulaan mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Juga untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'alif al-kutub alladzi katab darosna, juga untuk keluarga kita masing-masing. Allah ayyarzuqana hayatan thayyibatan tulah hayatina wa ba'da mamatina. Al-hadi niyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid dharaini. Amin. Mas Ade yang baca. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tariqatu Aristu fi mu'alajati hadhil ulum. Istikhdamul burhani wal qiyasi. Oh beda kita kamu ya? Ya udah enggak apa. Ghairu annahu aja. Ghairu annahu lamma wajada aflatun qad lamma wujida aflatun qad ahkamaha wa bayyanaha wa atqanaha wa wadahaha wa awdahaha. Wa awdahaha. Ihtamma Aristoteles bihtimalil kaddi wa i'malil juhdi fi insya'i tariqil qiyasi wa syara'a fi bayanihi wa tahdhibihi liyastamila al-qiyasa liyustamila al-qiyasu berarti. Iya. Liyustamila al-qiyasu wal burhanu fi juz'in mimma tujibuhu al-qismah liyakuna katabi'i wal mutammimi wal musa'idi wan nasihi. Udah cukup. Ghairu annahu, hanya saja ya. Lama wujida aflatun, ketika ditemui bahwasanya Plato qad ahkamaha, telah menyempurnakan kismah. Kemarin kita sudah bahas kismah ya. Kismah itu apa? Klasifikasi ya. Metode klasifikasi. Aflatun telah ditemukan telah menyempurnakan metode klasifikasi. Wabayanaha, dan menjelaskannya juga. Aflatun telah menjelaskan klasifikasi. Watkonaha, dan menguatkan klasifikasi. Wa'udohaha, dan mengeksplanasi, menjelaskan. Maka ihtamma Aristoteles berupaya memperhatikan ya, fokus bihtimalil kaddi wa i'malil juhdi, dengan kesungguhan dan keseriusan fi insya'i tariqil qiyas, berusaha sungguh-sungguh dan serius menciptakan metode qiyas. Qiyas di sini analogi ya. Wa syara'a fi bayanihi, dan Aristoteles terjun ke dalam upaya untuk menjelaskan qiyas. Wa tahdhibihi, dan penertibannya, mensistematisasi qiyas. Liyusta'mala al-qiyasu wal burhanu, supaya qiyas dan burhan, qiyas itu tadi analogi, burhan itu demonstrasi. Fi juz'in, di setiap bagian, mimma tujibuhu al-qismatu, yang memerlukan klasifikasi. Liyakuna al-qiyasu, maksudnya supaya ada apa qiyas, kata bi'i, sebagai pengikut,
wal mutammimi penyempurna, wal musa'idi dan penolong, wan nasihi dan penasehat bagi kismah maksudnya. Ini kemarin kita sudah membahas bahwa Plato itu telah menentukan metode Plato dalam berfilsafat itu adalah klasifikasi. Ya, ini Plato itu menggunakan klasifikasi sebagai metode filsafat. Ya, istilahnya di sini kismah. Ya. Saya sengaja bawa buku saya sendiri, Logika Komunikasi, karena saya sebenarnya memunculkan dua istilah. Ada klasifikasi, ada divisi. Ya, kita belajar sedikit logika ya. Ada klasifikasi, ada divisi. Ini versi saya nih ya, tapi di sini istilahnya kismah, membagi sesuatu. Maksudnya begini, ketika kita mau menjelaskan sesuatu, menurut Plato, metodenya adalah kismah. Kismah itu ini mengidentifikasi sesuatu, bisa jadi kita menjelaskan sesuatu ke hal yang lebih umum dari sesuatu itu. Atau kita membagi sesuatu ini biar jelas kepada hal-hal yang menjadi bagian dari sesuatu itu. Misalnya apa ya? Nah, kalau kita menjelaskan sesuatu ke hal yang umum, saya mengistilahkannya klasifikasi. Sementara divisi itu kita memecah sesuatu ke hal yang lebih spesifik. Ya, artinya kalau ke atas itu ke jenis, jinsun ya. Kalau ke ini nanti far'unnya apa gitu loh. Ya, misalnya begini. Apa misalnya? Mahasiswa misalnya atau apa oke lah, bisa pelajar misalnya gitu ya. Pelajar ini kalau ke atas mahasiswa aja lah ya, mahasiswa. Kalau kita klasifikasikan dia masuknya ke apa? Pelajar gitu kan, lebih umum ya kan. Nanti pelajar kan ada yang ini siswa, ada mahasiswa ya kan. Ketika ke atas itu disebut dengan klasifikasi. Ke bawah disebut sebagai divisi. Nah, macam itu. Sebenarnya cara menjelaskan salah satunya adalah kita ke atas. Semakin ke atas itu semakin lari ke hakikat. Ya kan? Pelajar itu apa? Manusia, terus semakin ke atas. Ya, itu klasifikasi. Ini kelasnya termasuk apa? Kalau ke bawah itu semakin spesifik. Ilmu pengetahuan bergeraknya di situ sebenarnya, ya kan? Utamanya ke bawah. Kalau ilmu pengetahuan itu ke bawah dia, divisi, mecah. Misalnya kedokteran, ya kan? Penyakit dalam, penyakit luar. Nanti penyakit luar ini, sampai THT. Nanti ada spesialis hanya hidung doang, misalnya gitu kan? THT apa? Telinga, hidung, tenggorokan, ya kan? Kemungkinan ada spesialisasi hanya tenggorokan doang, ya kan? Nah, tenggorokannya nanti ada lagi. Jadi turun ke bawah terus, divisi terus. Nah, sampai kemudian kehilangan ini sebenarnya bahas apa? Jadi bagi seorang ilmuwan mau nggak mau membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena dia akan selalu turun ke bawah. Coba misalnya hukum. Hukum itu apa? Pidana perdata, ya kan? Benar kan? Nanti pidana itu apa? Pecahannya ke bawah apa? Divisinya apa? Kriminologi, terus nanti kan kriminologi apa, bisa ke bawah banyak banget itu kan, pasti banyak itu. Saya tahunya kayak ada kawan saya jadi hakim agung di MA, itu beliau fokusnya di perburuhan, tapi fokusnya di apa ya, kayak di perburuhan itu. Tapi masuknya ke perdata itu, fokusnya nanti ke perburuhan. Itu fokus betul. Semakin nah, ini ngomong sedikit soal filsafat ilmu. Kenapa ilmu nanti membutuhkan filsafat? Karena ketika dia fokusnya terlalu spesifik, dia kehilangan hakikat sesungguhnya dari ilmu itu. Ya kan? Coba misalnya tadi, kalau Anda dokter, spesialisnya hanya THT doang. Akhirnya kan melihat manusia cuma itu doang kan? Ya kan? Padahal kan ada satu tubuh, ya kan? Nah itu tadi. Filsafat itu nanti akan melihat sesuatu kan,
bagaimanapun hidung, tenggorokan dan apa namanya telinga itu bagian dari tubuh. Ini manusia itu harus, gitu kan? Jadi harus di treatment seperti apa? Nah, mungkin. Saya kembali ke sini. Nah, ini Plato itu telah menyempurnakan upaya untuk nanti memecah ini seperti apa, ya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Farabi tadi. Karena Plato itu sudah menyempurnakan metode klasifikasi, bagaimana cara memecah, dan kalau ke atasnya mudah ya, ke bawahnya itu biasanya agak susah itu. Misalnya gini, ini ada, kalau saya di sini tulis, ada klasifikasi ada divisi yang sahih, ada yang divisi yang keliru. Ya, divisi yang keliru, memecah yang keliru itu bisa jadi ada sesuatu yang tidak teridentifikasi. Contoh misalnya gini, dulu ada istilahnya Pancasilais dan non Pancasilais, ada kan? Nah itu tuh definisi yang biner yang nggak bener itu. Jadi seolah-olah orang kalau nggak Pancasilais, kalau nggak Pancasilais berarti non Pancasilais, padahal belum tentu kan? Ya? Ada hal-hal yang tadi, misalnya manusia itu hanya laki dan perempuan, nah itu keliru juga. Jadi nggak semuanya bisa biner. Kalau biner itu hanya A atau non A, itu betul. A atau non A betul, tapi tidak semuanya bisa berlawan semuanya itu. Jadi kan laki perempuan, biasanya kalau di pernyataan, kalau di internet sekarang ada yang lain-lain ya, ya udah mulai gitu kan. Misalnya Danis, jenis kelamin laki perempuan dan lain-lain, gitu. Ya kan? Dia milihnya lain-lain kelihatannya. Ada tuh tidak mau menyebutkan, ada yang gitu kan, ada tidak mau menyebutkan kan, rahasia. Tapi ada juga yang gitu kan. Apa namanya? Kartu tanda penduduk, kalau di Indonesia terlalu spesifik agama itu kan. Padahal semakin kalau di luar negeri itu agama nggak disebut. Nah, biarin aja. Bahkan gender pun nggak disebut sebagian itu. Biarin aja apa urusannya itu kan. Agama, karena agama hanya 6 doang yang disebut tuh. Kemudian dan lain-lain. Yang dan lain-lain itu posisinya gimana? Kalau misalnya agamanya keharingan apa, itu kan kasihan juga kan. Saya punya kawan tuh, ini soal klasifikasi dan divisi masih. Dia orang Belanda, dosen filsafat, ngajar di UI. Dia kan harus membuat rekening di bank BNI. Nah kan harus nentuin ini kan agama kan, bener kan? Kemudian agamanya apa? Sebutin satu, Islam, Kristen, Katolik, semua enggak, Hindu, Buddha, DLL, what is the DLL, etc. Etc. kata dia gitu. Ya etc. dia. Itu tapi kemudian bilang, ini orang agama apa ya, ateis dia. Oke. Nah, nanti di sini ada ketentuan-ketentuan tentang mana yang sahih, mana yang tidak. Nah, itu kerjaannya Plato ya. Nah, karena Plato ini menurut Al-Farabi minimal ya, atau dalam hal ini mungkin diklaim Aristoteles juga menganggap Plato telah menyempurnakan metode klasifikasi, maka muridnya menghadirkan metode yang lain. Ihtamma biingsya'i torikil qiyas, ya kan? Aristotle itu fokusnya ke qiyas. Wal burhan, ya kan? Ini itu analogi. Sebenarnya nggak tepat qiyas itu kalau di sini ini. Burhan itu demonstrasi. Ya. Ini kalau saya menyebutnya di buku ini penalaran langsung. Kalau demonstrasi ini adalah silogisme. Gitu. Nah, bagi sebagian orang ini dianggap berbeda. Seperti yang kemarin saya sebutkan, metode mereka beda gitu. Ya emang beda. Cuman ini bagi Al-Farabi itu bukan sisi perbedaan. Jadi posisinya apa? Qiyas dan burhan itu adalah katabi wal mutammim wal musaid wan nasih.
posisinya itu menyempurnakan ini gitu. Nah, idealnya memang relasi antara ini kan murid ya, ini guru, emang relasinya kayak gitu seharusnya. Nah, kalau mau melihat di filsafat, bahkan di fikih sama kan, relasi guru dan murid itu bukan sekedar tabi loh. Tidak hanya guruku ngomong gitu maka dia ya gitu, enggak, tapi apa, menyempurnakan gitu, bahkan mengkritik berarti ya. Ini contohnya misalnya Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Maliki kan, tapi beliau menyempurnakan dengan mengambil unsur-unsur Hanafi ya kan, sebagai itu. Imam Hambali itu kan muridnya Imam Syafi'i, tapi beliau juga membentuk mazhab sendiri. Jadi relasi guru dan murid baik di Islam maupun di Barat itu sebenarnya relasinya kritik, relasi kritis. Nah, di Indonesia udah mulai kayak gitu belum? Nggak tahu juga. Biasanya kalau kritik, wah siapa lo gitu. Apa iya. gitu. Ya apa lo? Udah baca berapa banyak gitu. Udah baca berapa banyak. Iya kan? Iya. Tapi memang kritiknya kritik yang membangun dan juga argumennya kuat, tertulis, tidak sotoy gitu loh. Yang jadi masalah kan kritik tapi sotoy, nggak nulis. Ya misalnya gurunya nulis disertasi, ya kalian nulisnya sampai disertasi untuk ngelawan itu gitu loh ya kan. Di dunia akademis kayak gitu, nah, itu baru sehat. Oke, lanjut Mas. Waman tadarroba fi ilmil mantiki wa ahkama ilmal adabi al khalqiyati thumma syara'a fit tabi'iyyati wal ilahiyati wa darasa kitaba hadzainil hakimaini wa darasa kutuba hadzainil hakimaini yatabayyanu lahu misdaqu ma aquluhu haitsu yajiduhu ma qad qasada tadwinal ulumi bimawjudatil alami wajtahada fi idahi ahwaliha ala ma hiya alaihi min ghairi qasdin min huma likhtira'in wa ighrabin wa ibda'in wa zukhrafatin wa tashwikin bal li tawfiyati kulli min huma qastahu wa nasibahu bihasbil wus'i wat taqati wa idza kana dzalika kadzalika fal haddu alladzi qila fil falsafati annaha al ilmu bil mawjudati bima hiya mawjudah haddun sahihun yatabayyanu an dzatil yubayyinu an dzatil mahdudi wa yadullu ala mahiyatihi. Oke, good. Waman tadarroba, orang yang terdidik ya, terlatih fi ilmil mantik, di logika, wa ahkama ilmal adabil khuluqiyah, dan kuat, menguasai dengan kuat maksudnya ya, ilmu etika, thumma syara'a fit tabi'iyat, kemudian dia terlibat di dalam fisika wal ilahiyat, metafisika, wadarasa kutuba hadainil hakimain, dan orang itu juga mempelajari buku-buku Plato dan Aristotle, maka yatabayyanu lahu misdaqu ma'aquluhu, maka akan jelas bagi orang itu kebenaran apa yang saya katakan ya. Ini haitsu yajidu huma, di mana orang itu akan menemukan Plato dan Aristotle qad qasoda, mereka berdua bermaksud tadwinal ulumi, mengkodifikasi ilmu-ilmu bimaujudatil alami, tentang segala yang ada di semesta. Wajtahada, Plato dan Aristotle itu bersungguh-sungguh fi idohi ahwaliha, menjelaskan kondisi segala yang ada tadi, alamahi alaihi, sebagaimana adanya, min ghairi qasdin min huma lihtira, tanpa ada maksud dari Plato dan Aristotle untuk apa? Memperdaya, wa ikhrab, membuat sesuatu yang aneh ya, wa ibda,
membuat bidah ya, bid'ah. Wa zahrofah, memanipulasi ya. Wa tashwik, tashwik itu moles, artinya apa? Menebar pesona. Ini saya artikannya, ini saya arti bebas saja. Bal litaufiyati kulli minhuma qistohu wa nasibau. Al-Farabi dan Plato dan Aristotle itu tidak melakukan seperti tadi tipu daya, melainkan berusaha memenuhi bagian dan nasib setiap yang ada sebagaimana adanya. Nanti saya akan jelaskan. Bihasbil wus'i wa tokoh, sesuai kadar kemampuan manusia maksudnya. Nih, ada suatu di sini pernyataan ini menunjukkan ada tuduhan, ya. Ada tuduhan bagi Plato dan Aristotle itu melakukan ikhtiro, ya, melakukan tipu daya, melakukan ighrab, menghadirkan sesuatu yang baru, bid'ah, memanipulasi, menebar pesona. Kan karena begini, bahasa filsafat itu kan bahasanya sering aneh-aneh kan, nah gitu kan. Ngomong hal yang biasa, kemudian apa ini? Ngomong adalah, ngomong macam-macam kan, ya kan? Istilah-istilah yang asing-asing kan. Kayak anak saya namanya Atarasia, itu kan bahasa filsafat tuh, Atarasia. Nanti anak saya kalau laki namanya Brahmanubhava. Namanya filsafat semua, we. Udah dua aja. Tapi istilah-istilah itu kan susah. Iya. Nama anak saya yang pertama Atarasia Dewi Ma'arif. Atarasia itu artinya sebenarnya gini. Atarasia itu filsafat Yunani. Inti dari filsafat Yunani yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang Yunani itu Atarasia. Atarasia itu itu tidak. Tarasia itu artinya susah. Tidak ada kesusahan, tidak ada kedukaan. Jadi damai. Nah, kalau di bahasa Arab kan itu apa? Mutmainah sebenarnya. Mutmainah itu nama nenek saya. Bener. Nenek saya dari ibu saya itu bunyai mutmainah gitu. Bunyai mutmainah. Nah, mutmainah ini kan tafaulan min ya kan bener ya gitu. Tabarukan min jedati ya kan. Mencari berkah dari nenek saya. Wah, mutmainah ya kan. Bunyai beliau ya kan. Ya udah ini anak saya namai. Masa nama anak sekarang mutmainah? Ya kan? Ya makanya kemudian nggak matching ya kan. Makanya saya cari di filsafat. Atarasia gitu kan. Boleh. Atarasia Dewi Ma'arif. Dewi itu kan artinya penguasa ya. Ma'arif pengetahuan. Jadi damai, penuh konsentrasi adalah sumber. Dewi saya artikan sebagai sumber pengetahuan. Itu kan tadi Atarasia susah amat gitu kan. Jadi orang filsafat dianggapnya kan itu kan ikhtiro, kemudian apa ya main-main kata ya kan gitu kan. Diputer-puter. Tidak ada itu tidak apa? Tiada itu tidak ada. Jika tiada itu ada, maka yang ada adalah ada. Jadi yang ada adalah ada, tiada itu tidak ada. Kan muter-muter gitu-gitu doang kan. Ini orang filsafat itu main-main bahasa doang gitu. Padahal sebenarnya nah itu tadi Al-Farabi menyatakan ini bahwa Plato dan Aristotle itu enggak ikhtiro. Emang dia berusaha menjelaskan sesuatu sebagai adanya. Itu tadi kan. Bal litaufiyati kulli minhuma qistahu bihasbit tokoh ya. Berusaha untuk menjelaskan ini hakikat sesuatu apa, ini itu apa, semacam itu. Nah itu tadi keliru kalau dinyatakan bahwa mereka itu hanya apa sih namanya lip service gitu-gitu kan, main-main bahasa ya kan. Soalnya kan orang filsafat itu kan, kalian tahu Vicky Prasetyo itu kan. Itu kalian kalau dulu pagi-pagi itu ada yang itu oke bos ya kan. Dan di akhir-akhirnya ada Vicky Nasasi kan. Filosofi, edukasi gitu kan. Saya suka dengerin tuh sambil ketawa-ketawa juga. Tapi minimal gitu kan. Tapi itu kan jadi
orang yang bahasanya kayak fikih dianggap itu filsafat, gitu kan? Gitu, seolah-olah gitu, ya kan? Makanya dia ketika dia ngomong kacau balau gitu, apa dia istilah-istilah yang dulu itu apa? Ekonomisasi, apalah, pokoknya gitu-gitu kan, sasi gitu kan? Itu kemudian dianggap itu filosofi, gitu kan? Jadi kalau orang filsafat ngomongnya aneh-aneh sama dengan fikih kan kurang ajar gitu. Nah, ini dia akan mengatakan Al-Farabi mengatakan oh enggak. Ya, Al-Farabi mengatakan bahwa Plato dan Aristotle memunculkan istilah-istilah itu dalam upaya menjelaskan sesuatu. Kayak misalnya sufi kan istilahnya macam-macam itu kan? Ya kan? Oh, apa namanya? Tahalli, tajalli, apa lagi? Fana. Tahalli, tahalli dulu ya. Tahalli, tajalli. Nah, ya kan? Itu kan apa ini? Ya? Tahalli itu kan mengosongkan diri dari sifat buruk. Tahalli itu kemudian memasukkan sifat baik ke dalam diri. Baru tajalli, memunculkan diri dengan sifat yang baik. Kan itu kan? Itu kan perenungan bahwa seorang agar menjadi baik versi sufi ya, sufi falsafi ini kan konsepnya dia kan tadi tahalli baru tajalli. Apakah itu main-main bahasa? Ya enggak, gitu kan. Ini yang ingin dikatakan itu. Nah, wa idza kana dzalika kadzalika, kalau demikian halnya fal haddu, maka definisi alladzi qila fil falsafah yang dikatakan bagi filsafat annaha, bahwa sebenarnya filsafat itu al ilmu bil maujudat, pengetahuan tentang yang ada, bima hiya maujudah, sebagaimana adanya, haddun sahihun, itu adalah definisi yang sahih, yang benar. Kenapa? Karena yubayinu, definisi itu menjelaskan an dzatil mahdud, tentang substansi definindum. Nah, ini saya kasih artinya had mahdud. Ini kalau bahasa filsafat logikanya adalah had itu definien, ya. Kalau mahdud itu definiendum. Ini tuh yang mendefinisikan, kali ini yang didefinisikan, ya. Definien, had, definisi, artinya sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang lain. Yang dijelaskan itu mahdud, bahasa filsafatnya definiendum, sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang definisikan. Nah tadi, kenapa tadi definisi tadi dinyatakan sahih? Karena definisi itu menjelaskan substansi yang dijelaskan, yang menjelaskan definisi itu menjelaskan sesuatu yang didefinisikan. Wa yadullu ala mahiyatihi, dan menandai atau menjelaskan maksudnya esensi dari definiendum ini. Maksudnya tadi ini terkait dengan definisi filsafat menurut Al-Farabi yang kemarin sudah kita bahas. Al-Farabi mengatakan bahwa definisi filsafat adalah al-ilmu bil maujudat bima hiya maujudah. Ilmu tentang segala ada sebagaimana adanya. Nah, orang yang memiliki atau bergelut terlibat di dalam ilmu tersebut disebut sebagai filsuf. Plato dan Aristotle itu terlibat di dalam dua ilmu tersebut, maka beliau adalah filsuf. Sebenarnya mau bicaranya semacam itu, runutan logisnya, argumennya semacam itu. Nah, ini semua dalil bahwa Plato dan Aristotle itu filsuf, kemudian tidak merekayasa, itu bisa diketahui dengan cara apa? Tadi tadrib ilmil mantik, belajar logika. Kemudian apa? Ahkam ala ilmil adab, mengetahui dengan dalam etika, ya. Kemudian mempelajari juga fisika dan metafisika, dan mempelajari buku-buku Aristoteles dan Plato. Maka dia akan tahu sejauh mana dua orang ini mendalami segala yang ada sebagaimana adanya. Artinya ini Al-Farabi sampai ngomong kayak gini, ini kira-kira apa? Karena ada apa? Meyakinkan.
berarti ada yang nggak yakin. Iya, ini emang ada yang nggak yakin gitu. Ini orang baik. Zaman itu kan dia sedang promosi. Kita sebenarnya bahas itu kan, promosi. Kemudian ini orang dari asing, ngomongnya bahasanya aneh-aneh, ya kan, Yunani, gitu kan. Apa ini? Ini paling kalau orang yang ngomongin soal filsafat, logika, berarti ini main-main aja gitu. Nah, menurut Al-Farabi, agar Anda tahu bahwa mereka ini orang yang baik dan mengajarkan ilmu yang baik, bacalah buku-bukunya, kuasailah logika, pelajarilah etika, kemudian juga fisika dan metafisika. Itu akan tahu bahwa mereka adalah filsuf dan tidak main-main semacam itu. Ya, logika terutama Aristotle ya. Nih saya sengaja bawa Organon ini dua buku babonnya Aristotle. Organon itu of logical treatise, 2 jilid. Itu sampai saya ada buku satu lagi, Novum Organon, itu Francis Bacon. Itu sampai abad modern baru ada lawannya. Artinya selama berabad-abad itu. Francis Bacon itu tahun berapa, Mas? Nggak tahu saya abad berapa ya. Taruhlah 14 gitu ya, 14-15 mungkin ya, zaman-zaman itu loh. Coba lihat Mas, Francis Bacon itu berapa? Novum Organon itu, artinya luar biasa. Secara logika itu, hampir semua filsuf Islam itu kan belajarnya ini dulu, Organon dulu. Nah, itu nggak mungkin orang main-main, ya kan? Francis Bacon. 1620 Pak. Ya, abad ke-17. Coba. Sementara Aristotle itu abad ke-5, ke-6 ya, ke-6 atau ke-5? Ke-5 ya? 300 sebelum Masehi. Enggak, 500-an. Berarti ke-6. 6 sampai berapa? 16. Hitung dewe lah itu. Berapa abad itu? Ribuan, ratusan tahun. Itu nggak main-main pasti. Etikanya misalnya, Nikomachean etik ya, punya Pak Aristotle ya kan, Nikomachean etik. Sementara itu juga sama, itu sampai detik ini masih menjadi pegangan. Aristotle itu kan itu prinsip etikanya itu moderat. Ya, kita di NU kan moderat kan, tawazun ta'adul satu lagi, tawasud itu apa? Itu Aristotelian tau. Bener, nggak tahu aja. Ya. Kader PMI. Itu Aristotelian. Iya. Ya, Aristotelian. Sahabat. Iya, itu bener. Jadi NU itu Aristotelian. Iya. Khairul umuri awsatuha, ya kan? Kan di sana itu kan. Itu Aristotle, yang ngajarin Aristotle. Jadi ya keadilan bagi Aristotle. Ini nih etika, ini ngomong etika. Keadilan yang adil itu adalah tindakan mulia, kemuliaan, value yang kemuliaan itu apabila kita posisinya tengah, non ekstrim, moderat kan berarti. Contohnya misalnya apa? Berani itu sifat tengah, antara apa dan apa? Takut dan apa berani? Takut itu tengah itu ini Aristotle itu. Kejam apa? Apa? Ini ya. Ini awsatuha ini etikanya Aristotle dan itu Islam banget ini. Dan itu tadi udah ketemu apa? Takut. Ini ekstrim, takut itu ekstrim. Ekstrim kanannya apa? Ceroboh, nekat. Nekat. Ya kan? Nekat tuh nggak ada pertimbangan tuh. Artinya berani itu ada unsur takutnya nggak? Ada. Ada unsur nekatnya nggak? Ada. Tapi itu in between. Artinya ada persiapan, ya kan? Si Dimas mau berantem itu kan, berani, tapi kan ini dia mau jurus apa dia, itu kan, itu artinya berani. Tapi iya ada waspadanya. Ya. Misalnya ujian, orang mau ujian itu harus berani. Kalau misalnya ujian tadi kalian mau ikut tes apalah, kalau nekat apa yang terjadi kira-kira? Dimas ujian nekat. Iya. Ya nggak belajar. Nggak belajar, maju aja kan, maju aja, ya kan, maju. Kalau takut ya udah nggak masuk, nggak ini kan, nggak mau ikut ujian dan seterusnya. Nah itu berani itu in between. Nah, kemudian nih hemat
Hemat itu sifat tengah antara apa dan apa? Boros dan pelit, betul. Ini yang disebut sebagai khairul umuri awsatuha. Dan ini Aristoteles. Tawasud, tawazun, apa lagi? Tasamu. Oh ya, tawasud dan tawazunnya ini. Ta'adul. Nah, ini nih Aristotelian. Nah, tadi kan dan Islam itu apa? Umatan wasaton kan? Iya, bener kan? Bener nggak? Islam itu umatan wasaton, artinya Islam itu Aristotelian. Iya itu tadi, makanya ini kok main ibda apa enggak? Dia mau, dan ini kebaikan gitu. Itu sebagai contoh aja. Syarh ala tabiiyat, fisikanya Aristotle itu sama. Dia dilawannya itu setelah Galileo Galilei. Coba Galileo Galilei itu kapan ya? Umur berapa dia? Newton itu baru untuk ngelawan Aristotle itu munculnya orang-orang modern baru muncul itu. 1564 kalau Abad 17 kan, rata-rata abad 17 baru dilawan. Aristotle itu baru. Tadinya itu semua yang diomongin Aristotle itu orang sam'an wa ta'atan semua. Bener, sam'an wa ta'atan. Suhu betul, suhu. Ini kata Aristotle udah kayak Ola Aristo udah kayak gitu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya metafisikanya juga sama. Metafisikanya itu unmover ya kan, penggerak yang tidak digerakkan. Itu kemudian itu bagi para filsuf ya, ilmuwan tentang movement, tentang gerakan. Sementara Plato tadi metafisikanya tentang idea, eidos ya kan. Yang hakiki itu adalah ide, ya kan? Ide. Manusia sebagai ideal. Nah, itu yang hakiki. Manusia yang sesungguhnya adalah tadi insan. Nanti muncul insan kamil, ya kan? Masuk itu di tasawuf, ya kan? Yang kalian yang real ini, itu kalian bukan manusia yang sesungguhnya. Karena ini udah mulai tajaliyat, ya. Ya, yang sesungguhnya tadi di Aida, dan itu Plato, dan itu dipakai oleh para sufi sekalipun. Artinya ya tadi ini bukan orang yang main-main, dan mereka membahas sesuatu sebagaimana adanya. Masih waktunya? Masih, lanjut. Judulnya nggak usah dibaca Mas, langsung aja Mas. Fa amma ayyakuna ra'yul jami'i awil aktsarina wa i'tiqaduhum fi hadainil hakimaini annahuma al-mangdurani wal imamani al-mubarrazani fi hadhihi sina'ah sakhifan madkhulan fadzalika ba'idun an qabulil aqli iyyahu wa id'anuhu lahu idzil mawjudu wa id'anihi iya wa id'anihi lahu idzil mawjudu yashhadu bididdihi li'anna na'lamu yaqinan annahu laisa syai'un minal hujaji aqwa wa anfa'u wa ahkamu min syahadatil ma'arifi al-mukhtalifati bisyai'i al-wahid wajtima'il ara al-kathira idzil aqlu indal jami' cukup situ sampai situ aja kasrot ya. Fa amma ayyakuna ra'yul jami' wal aktsarina, adapun terkait dengan pendapat semua atau mayoritas, wa i'tiqaduhum dan kepercayaan mayoritas, fi hadainil hakimain mengenai Plato dan Aristotle, annahuma bahwasanya keduanya itu mangduroni teoritisi, wal imamani al mubrizani dan imam yang terpandang, fi hadhihi sina'ah pemimpin yang terpandang di filsafat, bahwa pendapat itu sakhifan lemah, pendapat yang lemah, madhulan dan pendapat yang gila, fadhalika ba'idun an qabulil akli. Pendapat itu bertentangan dengan akal, jauh dari penerimaan akal. Wa id'anihi lahu, dan jauh dari ketundukan akal pada pendapat itu. Kalau ada yang gini, ada mayoritas orang mempercayai bahwa Plato dan Aristotle itu adalah filsuf yang terpandang, ya kan? Kalau ada yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama itu lemah dan gila, ini pendapat yang kedua ini itu ya nggak bisa diterima, ya paham nggak ini? Ini
bahasanya emang agak bertingkat gitu. Satu, pendapat pertama Plato dan Aristotle filsuf gitu ya. Namanya gitu ya. Kemudian ini mayoritas mengatakan, ya kan. Kedua, pendapat satu itu lemah dan gila, ya kan? Nah, bagi Al-Farabi pendapat tiga, pendapat dua, pendapat ini ya tidak masuk akal. Sebenarnya ini satu kalimat tapi rentetannya kayak gini. Mayoritas mengatakan Plato dan Aristotle itu filsuf. Tapi kemudian ada yang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa pendapat yang pertama itu lemah dan gila. Matkulah. Ini orang-orang yang tidak suka Plato dan Aristotle, ya kan? Nah, bagi Al-Farabi justru pendapat yang kedua ini tidak masuk akal. Apa dalilnya, ya kan? Idil maujud yashhadu bididdih. Kenapa? Karena yang ada itu menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan yang kedua ini, ya. Li'anna na'lamu yakinan. Karena kita mengetahui secara yakin annahu laisa syai'un minal hujaji, bahwasanya tidak ada alasan atau hujah, argumen aqwa yang lebih kuat, wa anfa lebih bermanfaat, wa ahkam yang lebih kokoh min syahadatil ma'arifil mukhtalifati, daripada persaksian eviden ya, persaksian pengetahuan yang beragam tentang sesuatu yang satu, wajtima'il ara'il kathirati, dan kesepakatan konsensus pendapat yang banyak. Kan? Ini pendapat dua tidak masuk akal. Karena apa? Argumennya satu. Ini analisis teks sebenarnya, satu persatu kita nulis ini, satu persatu ini. Kenapa? Karena realitas bertentangan dengan, dan ini parafrase sebenarnya. Saya tulis ini parafrase. Bertentangan dengan pendapat dua. Ini ya, maksudnya ini ya. 1, 2. Kemudian yang kedua, justru bukti-bukti menyepakati yang mana? Yang pertama. Itu, ya. Dan tidak ada dalil yang lebih kuat daripada konsensus banyak pikiran tentang satu hal. Nanti ini kita mulai membahas tentang ijma ya. Ini Al-Farabi ngomong soal ijma ini ya. Al-Farabi ngomong soal ijma. Lanjut Mas. Idzil aqlu indal jami'i hujjatun. Wali ajli inna dzal aqli rubbama yukhayyilu ilaihi asyai'u ba'da syai'i ala khilafi ma huwa alaihi min jihati tasyabuhil alamati al mustadil biha ala hali syai' uhtija ila ijtima'i uquli katsiratin mukhtalifatin famahma ijtama'at fala hujjata aqwa wala yaqina ahkama min dzalik. Oke, cukup. Nah, ini kan idil aqlu indal jami' hujjah. Menurut banyak orang, menurut semua, akal itu merupakan argumen yang bisa dijadikan pegangan. Benar kan ya? Rasional dan seterusnya. Oke. Akal bisa dijadikan pegangan. Wali ajli inna dal aqli rubbama yukhayyilu ilaihi asyai'u ba'da syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Karena orang yang berakal, rubbama mungkin saja dia yukhayyilu ilaihi asyai'u ba'da syai', terbayangkan baginya sesuatu setelah sesuatu yang lain, ala khilafi ma huwa alaihi, yang bertentangan dari yang sesungguhnya.
akal seseorang itu kadang hadir satu hal dengan satu hal yang lain, yang mana dua hal ini mungkin bertentangan dengan kenyataan, ya kan? Kadang kan kita ketemu suatu hal, fenomena, tapi penilaian kita tentang sesuatu itu bisa jadi bertolak belakang, ya kan? Maksudnya semacam itu. Bertolak belakang dari kenyataannya. Min jihati tasyabuhil alamati al-mustadili biha ala halil syai'. Karena adanya ambiguitas tanda-tanda yang menandai kondisi sesuatu itu. Kadang kita Anda mikir sendiri, kita mikir sendiri. Itu kadang kan masih agak ragu. Kadang gitu, bener nggak? Bisa jadi kan? Ada gitu kan? Oh, kita masih gitu. Oh, gitu. Nah, ketika kita masih ragu, pendapat sendirian itu belum begitu kuat, uhtija, maka diperlukan ila istima'i ukulin katsiratin mukhtalifatin. Bersatunya, berkumpulnya akal yang banyak yang beragam. Famahma istama'at, ketika akal itu bersepakat, fala hujjata aqwa, maka tidak ada pendapat yang lebih kuat, wala yakinal ahkam min dariha, dan tidak ada keyakinan lebih kuat daripada itu. Ini kayak contohnya di Basul Masail, ya kan? Kenapa Basul Masail itu diperlukan di NU nih? Kenapa? Sebenarnya kan kiai-kiai yang terlibat itu kan punya argumen, ya kan? Artinya beliau sebagai individu itu tahu, oh ini pendapatnya semacam itu. Kayak yang kedua beda dan seterusnya. Nah, tapi ini mungkin juga ketika kita berkumpulan kadang kerasa ya, oh ternyata ada pendapat yang lebih kuat nih, gitu kan? Nah itu tadi, maka uhtija ila istima'i ukulin katsirah mukhtalifah, diperlukan berkumpulnya banyak akal yang menyepakati sesuatu. Ini sebenarnya enaknya gimana? Itu makanya ketika kesepakatan muncul itu jauh lebih kuat daripada sendirian. Ini artinya Al-Farabi di sini cenderung kuat ke ijma ya, daripada ke ijtihad. Ini menarik loh, ya kan? Iya. Filsuf itu kan biasanya ke ijtihad kan? Ini kan ijtihad. Ijtihad itu kan aklun wahid, ya kan? Ini aklun wahid, nanti dijelaskan di ijtihad. Nah, habis sih Mas. Ini kan lawannya dengan ijma. Ini ada hamzahnya depannya ya. Ijma, ya kan? Oke. Jangan dihapus hamzah di depan. Saya nggak khawatir juga. Saya ini sengaja di Facebook logika dan ijma, ya kan? Jangan dibalik itu i-nya di belakang, bahaya. Di belakang jim. Ya kan? Nggak fokus nanti. Nggak fokus. Iya, dan kalian masih belum saatnya. Itu urusan saya aja. Belum waktunya. Ya. Nah tadi biasanya filsuf kan ijtihad, benar kan? Dengan ijma malah nggak sepakat, benar nggak? Ya kan? Danis benar ya, ini Dimas Danis ya. Tapi di sini menariknya Al-Farabi untuk mengatakan bahwa kadang akal sendirian, ini aklun wahid ini. Satu, ini banyak. Ini kadang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Kita sendirian. Maka diperlukan ijma. Kalau pikiran semua menyatakan hal yang sama, maka itu argumennya kuat. Ini menariknya karena tadi yang ngomong kayak gini filsuf yang biasanya dia free thinker kan. Free thinker itu kan soliter, ya kan? Filsuf itu biasanya soliter kan? Muwahhid, kalian tahu kan? Siapa? Ibnu Bajjah itu kan muwahhid, ya kan? Orang yang soliter. Filsuf itu kan kecenderungannya gitu. Orang sak kampung, sak dunia ngomong apa, dia sendiri nggak masalah. Filsuf kan itu. Yang tadi menariknya adalah, oh enggak, dalam hal ini ijma itu kuat daripada ijtihad berarti di sini. Ya. Lanjut. Summa la yahurrannaka wujudu unasin kasiratin ala ara'in madkhulatin. Fa innal jama'ata al-muqallidina li ra'yin wahidin al-mutta'ina li imamin ya ummuhum fi ma ijtama'u alaihi bi manzilatin aqlin wahidin. Hadduhuma. Wal aqlu al-wahidu rubbama yukhti'u fi syai'i al-wahid hasbama dzakarna
La siyama idza lam yatadabbar ar-ra'yu alladhi ya'taqid. Ar-ra'ya. Lam yatadabbar ar-ra'ya alladhi ya'taqiduhu miraron. Walam yanzur fihi bi aini taftishi wal mu'anadati. Wa anna husnadh-dhanni bi syai' awil ihmali fil bahsi qad yukhti wa yu'mi wa yukhayyil. Oke. Nih. Tsumma la yaghurrannaka. Kemudian jangan aneh, jangan heran. Wujudu unasin kasirotin, adanya orang yang banyak ala aro'in madkhulah, yang berpegangan pada pendapat yang masuk, pendapat impor. Maksudnya bukan pendapat dia sendiri. Ya agama Indonesia juga semuanya impor kan. Orang pegangan kenceng kan. Islam semua ini impor semua gitu. Fa'inal jama'atal muqallidina li ra'yin wahid. Sekelompok orang yang taklid kepada satu pendapat mudda'ina li imamin ya mudda'ina itu orang yang mad'u ya Pak, mad'aina berarti wal mad'aina li imamin yu'mihum ya. Mereka diseru, maksudnya adalah terpanggil ya. Mereka itu terpanggil untuk mengikuti satu imam tertentu yang menjadi imam mereka, memimpin mereka. Fima ijtama'u alaihi, tentang sesuatu yang mereka sepakati tentang sesuatu itu. Bimangzilati aklin wahid. Nah ini orang yang taklid, yang mengikuti satu madhab, itu menurut Al-Farabi itu dianggap satu akal, kan? Ya kan? Ya benar kan? Misalnya ikut apa? Mazhab Syafi'i, satu akal. Pendapatnya Imam Syafi'i, lihat aja Imam Syafi'i pendapatnya kayak gimana, gitu kan? Pendapat Imam Syafi'i misalnya Ghazali, berarti tadi, oh ini ngikutnya ke sono, satu pendapat. Wal aklul wahid rubama yukhti fi syai'il wahid. Satu akal satu ini tadi, aklun wahid rubama yukhti, mungkin dia keliru fi syai'il wahid. Terkait dengan pendapat satu hal ya, keliru terkait dengan satu hal. Hasba madzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. La siyama, terutama idalam yatadabbar, ketika akal yang sendiri satu itu lam yatadabbar ar-ra'ya, tidak meninjau ulang pendapat alladhi ya'taqiduhu miraron, yang dia yakini terus menerus. Tadi akal yang satu, yang taklid, itu mungkin keliru. Kalau apa? Dia tidak meninjau ulang apa yang dia yakini. Walam yangdur fihi bi aini taftis, dan akal tersebut tidak memperhatikan, tidak memikirkan terkait dengan sesuatu yang diyakini itu bi aini taftis, dengan mata yang penuh penyelidikan. Wal mu'anidah. Mu'anidah itu apa? Penundaan untuk mu'anid kan nolak kan. Penundaan, saya di sini artinya penundaan untuk percaya. Kecurigaan. Wa inna husnadh-dhanni bisyai'i. Prasangka baik tentang sesuatu, awil ihmal fil bahsi, mengabaikan untuk meneliti, qad yukhti, mungkin untuk khoto itu kan ketutup ya. Mungkin menutup akal. Wa yu'mi, membutakan akal. Wa yukhayyil, itu menjadi khayal, itu penuh imajinasi yang tidak sebagaimana semestinya. Tadi maksudnya gitu. Jadi Al-Farabi di sini kenapa dia mengacu kepada ijma, akal wahid itu ya ijtihad. Ini sebenarnya bukan ijtihad di sini. Yang dilawan ternyata bukan ijtihad, tapi apa? Taklid. Yang dilawan taklid. Sekelompok orang yang taklid pada satu pendapat itu dianggap sebagai satu akal doang. Dan satu akal itu mungkin keliru, ya kan? Mungkin keliru. Kapan dia keliru? Ketika dia tidak pernah meninjau ulang apa yang diyakini, tidak pernah membahas dan siap, itu mungkin keliru. Ini pokoknya benar, ini kata siapa? Kata kiai saya kan, gitu kan? Belum tentu, ya kan? Nah, maka tadi nanti ini terkait dengan kenapa ijma di sini jadi penting ya. Di sini Al-Farabi sebenarnya di sini sebagai clue juga, siapa yang menolak Plato dan Aristotle, ya itu tadi muqallidin, ya kan,
orang-orang yang mengikuti ini Plato dan Aristotle orang mana namanya, orang Yunani, nggak pernah ketemu dengan kita sebenarnya gitu kan. Tadi dianggap menghadirkan bid'ah dan seterusnya. Nah, kemudian mungkin salah satu imamnya menolak filsafat misalnya gitu kan. Misalnya Al-Ghazali di masa-masa awalnya itu kan nolak filsafat kan, masa tahfudz falasifah itu kan. Nah, bagi Al-Farabi, orang yang model kayak gitu itu ya aklun wahid, dan aklun wahid itu qad yukhti, dan seyogianya selalu ada ainut taftish, ainul mu'anadah kepada sesuatu yang diyakini sekalipun. Ini diktumnya filsuf banget ini, kali yang terakhir ini ya. Kemarin saya sudah memberitahu kalian bedanya teolog dengan filsuf ya. Masih ingat nggak atau masih lupa? Teolog membenarkan iman dulu, baru berpikir. Aduh, Mas. Itu di situ deh. Di atas itu. Beriman baru berpikir. Teolog. Ada? Tadi udah diisi. Saya di rumah tuh banyak padahal. Saya lupa, enggak teh. Teolog itu gitu. Beriman dulu, baru Asy'ariyah sama itu. Teolognya Asy'ariyah juga kayak gitu. Beriman dulu, baru berpikir. Berpikirnya untuk apa? Membenarkan apa yang diimani. Apakah yang diimani benar atau tidak? Bagi dia ya udah benar, pasti benar. Beda dengan filsuf. Kalau filsuf pemberangkatannya berpikir dulu baru beriman. Seperti yang tadi. Karena apa? Qad yukhti. Ya. Kalau pendapat yang diyakini tidak dilihat dengan ainut taftish wal mu'anadah tadi. Teolog ini filsuf, ya kan? Ya, teolog. Itu beriman dulu. Menuju berpikir. Kalau ini filsuf, berpikir dulu, baru beriman. Saya diajari di Al-Azhar ini. Ada bukunya mah. Namanya Profesor Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi. Udah meninggal beliau. Itu apa namanya tadi? Kami padahal belajar akidah falsafah ya, tapi ya saya lebih senang ke filsafatnya sih daripada akidah. Berpikir dulu, ya kan? Ya apalagi masih muda gitu kan, kita wah rebel gitu kan. Ini jatuh bangun waktu pose ini. Tapi kemudian indahnya kalau gini nih, ketika berimannya kencang Mas, kuat. Karena udah melalui tempaan yang kuat gitu. Sementara kalau kayak gini, ini sebenarnya ini rumah orang lain. Anda mengimani sesuatu yang punya orang lain, ya, mau bapak, orang tua, guru dan seterusnya. Tapi apakah itu benar-benar kuat? Belum tentu. Kalau ini yang sudah itu taruh dulu. Ibaratnya iman itu ditaruh di atas meja dan kita teliti satu persatu. Kenapa aku harus bertuhan? Gitu. Ada kayak gitu. Haruskah aku sholat? Gitu kan? Apa gunanya puasa? Itu satu persatu tuh Mas. Sampai ketemu jawabannya satu persatu itu. Dan itu indah itu. Awalnya itu tadi mu'anadah, taftish gitu. Tahan dulu, ada suspend, ada penundaan untuk mengambil keputusan ya. Semuanya itu. Tapi kira sudah, oh iya, bertuhan itu penting. Kencang jadinya. Sholat itu penting, kencang. Puasa itu penting dan seterusnya. Kencang. Nah, tanpa melalui itu ya kalian bisa jalanin, tapi tadi hanya ritual doang. Sholat itu wajib, jalanin gitu. Kalau ini sholat wajib, tapi kemudian aku nggak sekedar wajib, tapi aku butuh. Beda pasti, ya kan? Sholat karena butuh dengan sekedar kita wajib. Kalau wajib itu ya ada driver dari ini, wajibnya bukan wajib yang ini Mas, bukan kantian. Kalau kantian itu kan dari dalam diri juga kan.
sekedar wajib gugurno kewajiban kan ada gitu kan. Sholat kublak yang penting udah sholat sudah. Nah, bagi orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak hanya wajib tapi suatu kebutuhan, itu pasti jauh lebih nikmat sholatnya. Kok saya jadi ustazun? Masih waktunya? Dikit lagi ya, bisa? Lewat? Oke, saya cepetan aja ya. Wa amal ukul al-mukhtalifah, adapun akal yang beragam, idza ittafaqat, apabila sepakat, ba'da ta'ammulin minha, setelah merenungkan tentang keragaman akal itu, wa tadarrubin dan pelatihan, wa bahtin dan penelitian, wa tangkibin pembahasan juga, wa mu'anidatin dan penundaan untuk mengambil keputusan, wa tabkitin dan pencarian argumen yang terkuat, wa itharatil amakini al-mutaqabilah dan pencarian posisi-posisi yang berseberangan, artinya mencari oposisi biner. Oposisi biner itu pendapat yang bertolak belakang ya. Fala syai'a asahhu mimma i'taqadathu, maka tidak ada yang lebih sahih daripada yang telah diterimanya ya. Wa syahidat bihi, dan yang dipersaksikan oleh akal yang beragam itu, wa tafaqat ilaihi, yang disepakati oleh akal itu. Nah, ini tadi kalau suatu pendapat kemudian diperdebatkan sedemikian rupa, dibahas sedemikian rupa, diperdebatkan, kemudian ada kesepakatan tentang sesuatu, ya maka yang disepakati itu akan kuat, sangat kuat. Nah, ininya semacam itu. Artinya berpikir tetap ini oke, tapi kemudian ini apa? Ijma'ul ukul ya kan? Ukul. Nah ini jauh lebih kuat. Ini kuat, ini double kuat berarti. Semacam itu yang masuk. Wa nahnu najidu, dan kita menemukan al-alsina al-mukhtalifah, beragam bahasa ya. Mutafiqatan bitakdimi hadainil hakimaini. Sepakat untuk takdim itu mengajukan, artinya menghormati dua filsuf ini ya. Takdim itu kan memajukan, artinya ya mengimamkan. Iya, menjadikan imam, menjadikan kedua orang itu sebagai tokoh ya. Wa fit tafalsufi bihima, dan berfilsafat dengan pemikiran keduanya itu tadarrubul amsal, banyak sekali ya. Orang yang berfilsafat menggunakan pemikiran Plato dan Aristotle. Wa ilaihima yusyakul i'tibar, dan kepada keduanya itu pengiktibaran itu diarahkan. Artinya orang bisa mengacu kepada pendapat argumen keduanya. Wa indahuma, dan pada keduanya yatanaha, berakhir apa alwasfu, deskripsi bil hukmil amikoti, tentang putusan yang mendalam, wal ulumil latifah, dan pengetahuan yang lembut ya, yang detail, wal istimbatot al ajibah, dan kesimpulan yang fenomenal, wal ghausi fil ma'ani ad-daqiqah, dan terjun ke dalam makna-makna yang mendalam ya, yang lembut, al muaddiyah fi kulli syai'in ilal mahdhi wal haqiqah, yang mengarah pada semua itu ke arah hakikat yang murni. Adik, ini ragam pemikiran tadi ya, sepakat sedemikian rupa ya. Beragam orang, beragam bahasa itu juga menyepakati bahwa Plato dan Aristotle adalah imam dalam filsafat. Dan banyak yang berfilsafat dengan menggunakan dua pendapat itu. Dan banyak pendapat yang bersengketa sedemikian rupa, akhirnya kembalinya ke mereka berdua. Maka idza kana hadza hakada, apabila kondisinya semacam itu, bahwa Plato dan Aristotle itu menjadi rujukan, faqat baqiya, maka tersisa ayyakuna fi ma'rifatidz dzannina bihima, bahwasanya pengetahuan orang-orang yang menyangka Plato dan Aristotle anna bainahuma khilafan fil usul, bahwa di antara keduanya itu ada perbedaan terkait hal-hal yang prinsipil,
itu taksirun, itu pendapat yang lemah ya, seroboh. Yambagi anta'lam, seyogyanya engkau mengetahui annama min dhannin yukhti, bahwa prasangka yang keliru au sawabin yakhlid, atau sebab yang salah, illa walahu da'in ilaihi, kecuali ada penyebab ke arahnya, wa ba'ithin alaihi, dan pemicu ke arahnya. Wa nahnu, dan kami nubayinu fi hadhil mawadi'i, dan kami akan menjelaskan di buku ini maksudnya ba'dul asbab, sebagian penyebab ad-da'iyah ila dhanni, yang mengarah kepada prasangka bi anna bainal hakimaini, bahwa di antara dua pendapat filsuf itu Plato dan Aristotle hilafan fil usul, perbedaan terkait dengan prinsip-prinsip. Tsumma natba'u dzalika, kemudian kami akan mengikuti pendapat tersebut bil jam'i baina ra'yaihima, dengan menggabungkan dua pendapat itu. Ini masih ingat kemarin kan ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama adalah mungkin definisi filsafat sebagai ilmu sebagaimana adanya itu keliru, tapi ternyata tadi jangan enggak, pendapat itu betul. Kemudian tadi mungkin pendapat mayoritas bahwa dua orang ini adalah filsuf adalah pendapat yang gila. Ternyata Don ini juga keliru ya. Yang benar adalah memang mereka filsuf, bahwa filsafat adalah kajian tentang yang ada sebagaimana adanya. Maka yang mungkin adalah yang ketiga, yaitu orang yang menyangka bahwa Aristo dan Aristotle itu bukan filsuf dan mereka berbeda pendapat, itu adalah taksir ya, pendapat yang ya terlalu apa namanya, tergesa-gesa, prematur ya, pendapat yang prematur. Nah, ini selanjutnya Al-Farabi akan menjawab tentang mengkanter pendapat yang menyatakan bahwa dua filsuf itu berbeda pendapat, dan Al-Farabi berusaha untuk menyatukan keduanya. Ini semacam itu. Udah kelewat ya. Untuk ini cukup, selanjutnya kalau mau nanya monggo. Itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.